Jadi saya tahu kamu orang sekarang di rumah sana, dan saya sangat bersyukur karena walau bagaimanapun keadaan kita tetap memuji Tuhan dari rumah. Amin. Oke, mari kita berdoa dulu sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Haleluya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkaulah Raja segala Raja. Engkaulah penolongku. Engkaulah gunung batu kami ya Bapa. Di tempat kami berpaut. Engkaulah di mana kami bersembunyi ya Tuhan. Engkaulah di mana kami bersembunyi ya Tuhan. Di saat kami dalam kebebanan ya Tuhan. Dalam segala pergumulan ya Bapa, Engkau tetap ada bersama dengan kami ya Bapa. Tuhan, di saat kami jatuh ya Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan kami walau bagaimanapun keadaan. Karena kami percaya bahwa waktu-Mu begitu baik dan sangat tepat. Dan Engkau tidak pernah menjanjikan perkara itu sempurna. Tetapi kami percaya bahwa waktu-Mu adalah pasti dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini ya Bapa, Engkau tahu bagaimana keadaan kami. Nah, masa ini ya Tuhan, Engkau memberi kami kekuatan dan ketabahan. Engkau memberi kami semangat. Engkau menyertai kami juga ya Bapa. Dan sebentar nanti kami akan memuji dan melayani Engkau ya Bapa. Engkau buka hati kami ya Tuhan. Buka fokus kami juga ya Tuhan, supaya hati kami hanya tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Dan apapun roh iblis, roh jahat ingin mengganggu pikiran kami, ingin mengganggu fokus kami untuk melayani Engkau ya Tuhan, kami patah, kami hancur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir pada saat ini ya Tuhan, di tengah hadirat kami. Kami datang untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan segalanya dan waktu ini dalam tangan Engkau ya Tuhan. Dan inilah kami ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Siap. Tuhan adalah perisai kita, amin. Amin. Dalam hidupku di dalammu.
takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Kita mulai lagi Tuhan. Oke, selepas ini kita akan membawakan lagu Tiba Saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri
setiap masa. Pada setiap kami ingin memerlukan Engkau ya Tuhan, dalam keadaan kesesakan Tuhan. Inilah bangsa kami ya Tuhan. Kau mendengarkan kami semua ya Tuhan. Haleluya ya Bapa Tuhan. Sementara nanti kami akan mendengar firman Tuhan-Mu ya Bapa. Kau buka hati kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk fokus terhadap ayat-ayat-Mu juga ya Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan-Mu menjadi kompas dan kehidupan kami ya Tuhan. Menjadi terang dan pelita bagi hidup kami ya Bapa. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami memberitakan tentang Engkau ya Bapa. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dan pujilah bagi nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai Shalom semua jemaat Tuhan, apa kabar Anda semua? Jadi pada malam ini kita berjumpa sekali lagi. Thank you kepada worship team yang telah membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Saya sangat rindu akan pujian dan penyembahan, dan saya sangat tersentuh hati dengan pujian dan penyembahan yang telah dibawa tadi. Alright, mari kita melihat firman Tuhan. Terlebih dahulu, tema kita pada malam ini yaitu keselamatan. Jom, mari kita membaca firman Tuhan. Apa yang dikatakan keselamatan itu kekal ataupun tidak, yang ditulis di dalam buku Lukas buku Lukas 13 ayat yang ke-22 hingga 30. Oke, mari kita membaca dia. 1, 2, 3. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus melalui beberapa buah kota dan pekan sambil mengajar. Seorang bertanya kepadanya, "Tuan, sedikit sahajakah orang yang akan diselamatkan?" Yesus menjawab, "Berusahalah sebaik-baiknya untuk masuk melalui pintu yang sempit, karena banyak orang yang cuba masuk tetapi tidak dapat. Pada waktu tuan rumah bangun dan menutup pintu, kamu berdiri di luar, mula mengetuk pintu dan berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu untuk kami.' Tuan itu menjawab, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Kamu akan menjawab, 'Kami sudah makan dan minum bersama-sama dengan Tuan, dan Tuan juga mengajar di kota kami.' Tetapi Tuan itu berkata lagi, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Pergilah dari sini, kamu semua yang melakukan kejahatan. Pada waktu kamu melihat Abraham, Ishak, dan Yakub, serta semua nabi bersukacita di dunia baru, kamu akan menangis dan menderita karena kamu diusir keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, menikmati jamuan di dunia baru Allah. Sesungguhnya orang yang sekarang terakhir akan menjadi pertama, dan orang yang sekarang pertama akan menjadi terakhir." Jadi kita lihat di sini apa yang coba dibahaskan oleh firman Tuhan oleh Yesus sendiri. Dan sewaktu Yesus menjawab pertanyaan, sewaktu Yesus berapologetik dengan semua orang di sana, dan saya yakin ada banyak yang mengalami keraguan, dan saya yakin juga ada banyak yang dia tahu dia adalah orang Kristen, tapi dia tidak confirm dia masuk surga ataupun tidak. Dan ada juga yang dia tahu bahwa dia telah lahir menjadi keluarga Kristen, dia adalah orang Kristen, dia adalah orang Yahudi, spesial di mata Allah, tetapi dia masih meragui keselamatan dia. Mari kita lihat. Mungkin kita pernah berjawab satu atau dua cara yang kita dengar tadi. Dalam Alkitab, Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem ketika orang pencari seperti kita ini menanyakan soalan yang sama. "Tuan, adakah beberapa orang saja yang akan diselamatkan?" Jadi orang ini bingung karena ajaran yang Yesus ajarkan. Dia masih belum menangkap apa itu kerajaan Allah, bagaimana cara itu diselamatkan. Nah, pada minggu lepas kita telah membahas apa yang dikatakan di dalam kerajaan Allah, apa yang menjadi kerajaan Allah. Jadi pada malam ini kita melihat bagaimana cara kita diselamatkan. Apakah jalan yang harus kita pilih
apabila kita diselamatkan, right? Jadi kita di sini bahwa ada yang yakin bahwa dia adalah orang Yahudi dan telah membesar untuk percaya bahwa bangsa Israel adalah umat kepunyaan Allah, umat yang dikasihi Allah. Dan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu sangat istimewa. Tetapi Yesus mengatakan bahwa itu bukan siapa kamu, tetapi bagaimana kamu menganggapi dia yang sangat penting di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini Yesus menjawab pertanyaan orang ini dengan memberi satu perumpamaan ataupun analogi yang sangat mudah untuk difahami pada masa itu. Yang pertama yaitu pintu yang sempit. Okay? Pintu yang sempit. Yang pertama, pintu yang sempit. Dikatakan di sini tidak semua orang yang akan diselamatkan. Ini yang dikatakan di dalam ayat yang ke-24. Bahwa Yesus menyuruh bahwa berusahalah untuk masuk pintu yang sempit karena banyak yang cuba masuk tetapi tidak dapat masuk karena ruangnya yang sangat sempit. Nah, di dalam bahasa Yunani yang disebut seperti egozonai ataupun egozomai, right? So maksud perkataan egozomai ini adalah berusaha ataupun bersegala upaya berhempas pulas untuk memasuki ruang itu. So bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, secara harfiah ini berarti bahwa kita harus berlumba-lumba ataupun berusaha dengan sedaya apapun seperti orang bermain bola, okay? Seperti orang bermain sukan Olimpik, okay? Seperti orang bersukan, segala upaya pun berusahalah untuk memasuki itu yang dimaksudkan di dalam egozomai ini tadi. Nah, di sini Yesus memanggil mereka, kita semua untuk masuk di dalam pintu yang sempit. Karena keselamatan ini tidak dijamin. Nah, ini bukan berarti bahawa pintu yang sempit seperti mana kita memasuki menggunakan kasut yang tidak cukup saiz, okay? Bukan macam itu. Tetapi pintu yang sempit masih ada ruang tetapi tidak dapat masuk. Kenapa? Okay? Bagaimana dia? Okay, mari kita melihat dengan lebih mendalam lagi. Apa yang dimaksudkan di sini egozomai ini tadi? Right? Nah, bahwa bagi orang yang bertanya itu tadi, orang yang bertanya kepada Yesus bahwa ini adalah kerana dia adalah orang Yahudi. Okay? Dia adalah orang Yahudi. Bahwa saya orang Yahudi, semestinya saya akan diselamatkan. Nah, di sini dia katakan bahwa, tidak, kata Yesus. Bahwa kamu kena berusaha juga untuk melakukan, untuk membuat bahwa kamu diselamatkan. Right? Nah, sebab itu Yesus memberi perumpamaan ini kepada orang Yahudi bahwa kena mengenal Yesus, kena percaya kepada Yesus bahwa dialah yang penyelamat itu. Dialah yang pintu itu untuk membawa kita pergi ke surga. Right? Nah, bukan kerana bangsa kamu, bukan kerana kepercayaan kamu, bukan kerana religion kamu, bukan kerana kamu Kristian, kamu boleh diselamatkan. Okay? Nama tidak dapat membawa, pangkat tidak dapat membawa, title kamu sebagai elder ataupun leaders ataupun pemimpin, nama kamu Kristian, contohnya macam nama saya Kelvin, right? So itu tidak dapat membawa kamu pergi ke syurga. Yang dapat membawa kamu pergi ke syurga hanya Jesus sahaja yang dapat membawa. Yang lain, yang semua yang lebih daripada itu tidak dapat membawa kita pergi ke syurga. Harta kita tidak dapat membawa kita pergi ke syurga. Semua gereja, nama gereja kamu pun tidak dapat membawa kamu pergi ke syurga. Yes, saya serius dengan perkara ini. Bahawa ini adalah perkara yang sangat penting yang kita harus tahu sebagai orang Kristian. Bukan kita membawa nama kita, bukan kerana kita membawa salib kita yang kita selalu pakai semua itu. Tetapi apa yang penting apabila Jesus sudah terpahat di dalam hati kamu. Itu yang penting. Itu yang paling utama di dalam kehidupan kita. Yang paling yang Yesus ingin mau. Sebab itu dia bertanya, aku tidak mengenal kamu. Walaupun kamu makan dan minum bersama dengan Yesus.
Walaupun kamu mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, pada malam ini, walaupun kamu mendengar apa yang saya khotbahkan, tetapi kalau kamu tidak mempunyai personal encounter dengan Tuhan, tetapi kalau kamu tidak tahu siapa itu Yesus, tetapi kalau kamu tidak kenal siapa Yesus, tetapi kalau kamu tidak mengerti, tidak memahami Yesus dengan lebih mendalam, itu tidak membawa maksud apapun. Paling utama adalah apabila kamu mempunyai personal encounter dengan Jesus. Personal encounter dengan Jesus sangat penting, sangat utama, sangat bagus. Dan itulah yang membawa kita pergi ke surga. Nah, saya pernah melihat seorang kawan saya. Dia sangat ekstremis. Okay? Dia suka benda yang mencabar kehidupan dia. Okay? Dia suka benda yang adventure. Nah, pada satu kali saya melihat dia post di satu status. Nah, dia pergi ke Gua Mulu. Di satu Gua Mulu itu, kamu tidak boleh melimpas satu ruangan tersebut. Unless, kalau kamu cukup size dan stamina kamu kuat, pernafasan kamu bagus. Nah, kawan saya ni besar badan dia, right? Jadi apa yang dia, kerana dia mau benda yang mencabar, dia mampu, dia boleh melalui laluan yang sempit itu. Mereka kena naik. Itu sangat-sangat mencabar. Nah, satu lagi, saya pernah mengalami sendiri sewaktu saya pergi ke Gunung Murut. Pertama kali saya pergi ke Gunung Murut, walaupun orang kata, ini senanglah pergi ke Gunung Murut. Saya pernah pergi ke Gunung Kinabalu, mereka cakap. Tetapi apabila mereka sampai ke Gunung Murut dan saya sendiri sampai di Gunung Murut, wow, itu sangat mencabar tau. Kamu tahu apa yang terjadi? Setiap kali 10 langkah, kalau sampai 10 langkah lah, saya akan berhenti dan rehat, ambil tenaga. Nah, banyak yang berkata, jangan berhenti lama. So, kalau kamu berhenti lama, kamu punya stamina itu akan turun. Jadi, oleh sebab itu, saudara-saudariku yang saya sangat kasihi, jangan kita pernah lalai, jangan kita pernah rehat memuji dan menyembah Tuhan, jangan kita pernah rehat di dalam membaca Alkitab, jangan kita pernah berhenti di dalam belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mari saya mengajak kita berusahalah di dalam mengenal Yesus secara pribadi kita. Mengenal Yesus secara pribadi. Bukan apabila kamu sudah dibaptis, yes, kamu sudah kenal Tuhan. Tetapi apabila kamu mengenal Yesus secara pribadi, kamu sudah tahu dia, kamu sudah pandai menceritakan tentang dia, kamu boleh bersaksi kepada dia. Itulah dia. Itulah yang Yesus kita sampaikan. Dan apapun yang terjadi, kamu tetap berpegang kepada Yesus. Yang kedua adalah pintu tertutup. Pintu tertutup. Ini di bahagian yang ke-25. Kesempatan kita untuk masuk ke surga adalah terbatas. Nah, saya ingin bertanya dengan kamu. Sementara saya menyampaikan firman Tuhan ini, adakah kamu tahu bila masanya kamu akan meninggal dunia? Kita tidak tahu kan? Adakah kamu tahu bila masanya hari kiamat? Ada yang membuat satu andaian bahawa 2012 akan hari kiamat. Ada yang katakan, tidak lama lagi, 2000 lebih akan hari kiamat. Hey, come on! Ingat, apa yang tertulis di dalam Alkitab? Nah, saya ingin memberi kamu satu analogi. Kalau kita tahu bila kita mati, contoh, saya akan meninggal dunia pada umur 40 tahun. Nah, buat apa saya mau menyampaikan firman Tuhan? Tunggu umur saya 39. Saya bertobat kepada Tuhan. 1 tahun saya menyampaikan firman Tuhan. Saya mengenal Tuhan secara pribadi. Saya bersungguh-sungguh. 40 tahun saya die. Saya pergi surga. Ya, sebab itu kita tidak tahu bila kita meninggal dunia. Sebab itu kita tidak tahu bila kita akan pergi dan berjumpa dengan Bapa. Inilah maksud yang Yesus ingin sampaikan. Nah, dikatakan begitu pemilik rumah bangun,
menutup pintu, kamu berdiri di luar dan mengetuk pintu. Tuhan, bukakanlah pintu untuk kami. Kami pernah makan bersama kamu dan kami telah mendengar kamu telah mengajar di kota-kota kami, di pekan kami, di gereja kami. Ini yang dikatakan. Ingat bahwa mungkin kita bukan orang Kristen, tetapi kita berfikir bahwa kita akan menjalani kehidupan yang kita inginkan sekarang dan mengucap doa kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, kalau kamu bukan Kristen, ya Tuhan, selamatkanlah saya. Ya Tuhan, ampunilah saya. Nah, baik. By the way, saya orang Iban. Untuk pengetahuan kamu, sewaktu saya masih kecil, saya selalu mengikuti upacara-upacara miring. Okay? So, apa itu miring? Miring adalah upacara persembahan kepada Tuhan-Tuhan di udara dan Tuhan-Tuhan di langit. So, tidak tahu siapa nama Tuhan dia dan siapa dia. Jadi, sebut sajalah semua nama, mana yang kena, itulah dia. Nah, saya ingin memberitahu bahwa apabila kita berseru-seru, Tuhan, Tuhan, saya pernah makan dan minum bersama-sama dengan kamu. Saya pernah mendengar apa yang kamu ajarkan. Kamu tahu, bila saya membaca firman Tuhan ini, saya melihat kembali, ini juga yang diajarkan oleh agama saya sewaktu saya belum mengenal Tuhan dahulu. Sewaktu saya masih menjadi orang pagan. Kamu tahu apa yang didoakan oleh sewaktu upacara miring? Mereka berkata seperti ini, bahwa ini kita petara ini, semua petara, dia lekas sampai kami. Semua dia sebut sampai dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua dia kira bahwa ini adalah perkara doa kami. Kami mau panjatkan dengan kamu. Nah, ini kita lihat bahwa banyak orang sedang berdoa, mau minta keselamatan, mau ada keselamatan yang kekal, mau pergi ke surga. Saya mau tanya, kamu mau pergi ke surga ke tidak? Right? Ya, so kamu jawab sendiri. Jadi, sama ada kita pergi, mana kita berdoa. Siapa kita berdoa? Number one, adakah kamu kenal siapa Tuhan kamu? Adakah kamu percaya kepada siapa Tuhan kamu? Nah, itu yang paling penting. Sekiranya kamu mengenal siapa Tuhan kamu, bukan mengenal nama dia saja, apa yang dia anuti. By the way, Jesus ada agama ke tidak? Ini soalan apologetik. Jadi, sekiranya kamu ingin belajar tentang apologetik, so please PM di kita punya komen. Nah, kita boleh ada personal course dengan kamu dan saya akan mengajar kamu adakah Yesus ada agama ataupun tidak, right? Nah, oleh sebab itu, saya mau tahu bahwa saya mau mengajar semua kita bahwa setiap orang yang kita percaya, yang kita sembah, itu kita harus mengenal dia dan dia harus mengenal kita. Nah, di bahagian ini, Yesus tidak mengenal pun siapa yang mengetuk pintu itu tadi, siapa yang makan dan minum bersama dia, dan siapa yang dia ajar. Dia tidak mengenal. Kenapa? Mungkin orang itu ambil lewat saja dan makan, dan hanya sebahagian itu saja. Oke. Nah, di sini batas waktu, masa itu sangat penting. Kalau kita tidak menggunakan masa yang sesuai untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan secara pribadi, saya ingin bertanya kepada kamu, masa sudah terlambat. Saya pernah mengalami sendiri sewaktu saya melayani. Pada masa itu saya belum ada kereta. Okay? Jadi saya pergi ke mall ataupun pergi ke supermarket, saya kena menggunakan bus, right? Saya kena menggunakan bus. Jadi di bahagian ini, setelah saya beli barang, banyak angkut barang, kamu tahu apa yang terjadi? Saya kena menunggu bus daripada stesen saya, mall itu tadi, pergi ke rumah saya. So apa yang terjadi? Saya menaiki salah bus yang salah.
Bukan karena apa? Sebab saya melihat adakah ini bus dia, sebab hampir sama saja nomor dia. Okay? Jadi saya menggunakan bus itu untuk pergi ke rumah. Tapi malangnya apa yang terjadi? Saya mengikuti laluan bus yang salah. Jadi saya kena pergi ke satu area yang sangat jauh. Jadi apa yang terjadi kepada saya adalah saya kena keluar daripada bus itu dan pergi ke satu stesen, dan bila saya lihat tidak jauh daripada rumah saya kena berjalan kaki almost 3 jam. Sepatutnya saya sudah sampai dan rehat di rumah. Tetapi saya kena berjalan kaki dan membawa barang saya sangat berat itu. Kesempatan yang terbatas apabila kita tidak tahu bila masanya. Apabila kita tidak ready masanya Tuhan. So, kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapa yang akan memandu kehidupan kita? Tuhan. Nah, ketika pintu ditutup, Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka ditolak karena mereka Yesus tidak kenal. Nah, mereka katakan ini tidak adil. Sebab saya adalah keturunan Abraham. Sebab saya adalah orang Kristen. Sebab saya adalah orang keturunan Ishak dan Yakub itu tadi. Kenapa kamu membiarkan saya? Hey, come on. Keturunan kita, siapapun kita, nama kamu, pangkat kamu, gereja kamu tidak membawa kamu pergi ke surga. Mereka mengalami beban. Nah, kerana mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Tetapi sudah terlambat. Di sini kita lihat bahwa untuk menjadi seorang yang percaya ini bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang senang untuk kita fikirkan, untuk kita alami secara pribadi. Ada beberapa laporan yang saya lihat dan saya selidiki sendiri sewaktu saya merenungkan firman Tuhan. Nah, sewaktu kamu driving, sewaktu kamu driving, kalau kamu tidak menggunakan tali keledar, ada 95% kamu akan meninggal dunia. Dan 5% itu adalah miracle, adalah mujizat. Tetapi 95% kamu akan meninggal dunia on the spot. Right? Nah, kalau kamu tidak menggunakan seatbelt. Jadi, untuk mengalami keselamatan itu, kamu kena menggunakan seatbelt. Begitu juga kita. Kita sudah diberi seatbelt oleh Tuhan. Kita sudah diberi keselamatan itu. Kita sudah tahu jalan dia. Kita sudah kenal jalan dia. Tetapi karena kita memikir, sempit lah ini. Pastor susah lah ini. Saya tidak mampu lah. Come on. Kemampuan kamu bukan karena kamu sendiri. Tetapi kemampuan kamu dimampukan oleh Tuhan untuk membawa diri kamu. Yang penting, niat kamu mau mengenal Tuhan ataupun tidak. Di sini Yesus memberikan 2 alasan mengapa mereka tidak boleh masuk. Pertama, dia tidak mengenal mereka. Mereka tidak memiliki hubungan pribadi dengan Jesus. Mereka belum dia belum membiarkan. Maksudnya di sini adalah mereka, orang yang bertanya, yang ketuk pintu itu tadi, belum memiliki personal encounter dengan Tuhan. Belum membiarkan Yesus masuk ke dalam kehidupan mereka, mencoba dan mengenali mereka. Nah, salah satu bahagian di sini adalah seperti yang saya katakan tadi. Apabila kita tidak mengenal apabila saya tidak mengenal bus itu, kurang pasti, ragu-ragu dengan bus itu yang akan membawa saya pergi ke rumah. Jadi di sini saya mempunyai satu pengajaran bahwa saya harus mengenal bus itu dengan lebih mendalam. Apa rupa bentuk dia, warna dia, nomor dia seperti mana. Begitu juga kehidupan kita secara pribadi. Apabila kita sudah masuk di dalam Yesus, kita sudah mengenal Yesus secara pribadi, Yesus sudah mengenal kita secara pribadi, kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Yesus menerima kita dan membawa kita dan berjalan bersama-sama dengan kita.
dan kita membiarkan Yesus memimpin kehidupan kita, saya yakin dan pasti kita akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Nah, jika kamu tidak yakin dan kamu tidak ingin mengenal Dia, ataupun kamu mau mengenal Dia. So, kalau kamu mau mengenal Dia pada masa ini, mari kita berdoa. Saya ingin membawa kamu. Dan saya percaya ada di antara kamu di sini bukan daripada Youth Lutong Baru. Ada di antara kamu di sini adalah orang lain yang belum mengenal Tuhan dan mau belajar tentang firman Tuhan. Mari saya memimpin kamu di dalam doa. Yesus, saya ingin mengenal Anda. Saya ingin tahu kebaikan kamu. Saya ingin tahu kebenaran kamu. Saya ingin tahu rahmat kamu. Dan saya mau mencintai kamu. Dan saya mau mengenali kamu. Dan saya mau tahu isi hati kamu. Dan di bahagian ini, baik dan buruk saya, tolong maafkan saya. Ubah bahagian yang berdosa. Perkembangkanlah cinta saya untuk kamu dan orang lain. Amin. Saya yakin kamu sudah confess dengan iman dan mulut kamu pada masa ini. Jadi kamu sudah mengenal Dia. Marilah belajar untuk mengenal Dia dengan lebih mendalam. Bukan sampai di sini saja. Please, kalau kamu ada pastor ataupun ada pemimpin gereja yang dapat menolong kamu ataupun membantu kamu, pergi berjumpa dengan mereka, call mereka, WhatsApp mereka, pergi ke mana-mana media sosial mereka ataupun berusahalah mencari mereka, belajar tentang Jesus, belajar tentang si pencipta, belajar tentang Dia yang menciptakan kamu. Nah, alasan kedua, Yesus menyangkal mereka adalah mereka tidak mengenal dari mana asal mereka. Nah, untuk tidak mengenal dari mana asal mereka, dia juga mengatakan bahwa dia tidak mengenal identiti mereka. Hanya karena mereka daripada Yerusalem ataupun Yehuda ataupun Israel. Nah, ini tidak berarti bahwa orang ini akan merujuk bahwa Jesus akan favorite kepada mereka. Okay? Jesus akan memilih mereka. Mereka ini otomatik masuk surga. Okay, kira macam itu. Tidak. Tetapi masalahnya adalah daripada mereka itu sendiri, asal ataupun hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan ataupun pernah kita buat sepanjang kehidupan kita. Contoh, saya Kristian, saya pastor, saya pernah melakukan kebajikan, saya pernah buat itu, saya pernah buat ini. Semua perkara yang baik saya pernah buat. Yeay, ada license kamu pergi ke surga. Come on, tidak. Itu tidak menjamin kita. Semua perkara-perkara yang baik tidak menjamin. Saya ada satu quote untuk kita. Perkara yang baik tidak semestinya benar. Tetapi perkara yang benar pasti baik. Oleh sebab itu, mari kita terus bergiat mengenali kebenaran firman Tuhan. Mengetahui kebenaran firman Tuhan supaya kita beroleh kehidupan yang selamat. Supaya kita tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya yang penyelamat kita, penebus kita. Dan menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh. Bukan Kristian omong kosong sahaja. Jadi, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ditemukan dari diri orang lain karena nama yang ada di bawah langit dan memberikan umat manusia, yang diberikan kepada umat manusia dengan kita harus diselamatkan. Maksudnya di sini adalah nama ataupun identiti kita ataupun siapa diri kita, pangkat kita, itu tidak menjamin kita masuk surga. Tetapi apabila kamu sudah mengenal Yesus secara pribadi dan Yesus mengenal kamu secara pribadi, ada personal encounter dengan Tuhan, dan di sini kamu yakin dan pasti kamu akan pasti masuk surga. Okay? Bukan karena nama, hitam, gemuk, kurus, tinggi, rendah kamu, tetapi karena iman kamu kepada Tuhan.
Siapapun dapat mengenal Yesus dan diselamatkan. Di bahagian yang terakhir ini, siapapun juga. Tidak kisah siapapun kamu, agama kamu. Mungkin sebelum ini kamu bukan Kristen. Mungkin sebelum kamu melihat video ini, melihat YouTube ini, kamu bukan Kristen. Tetapi ingat saudara-saudaraku, siapapun kamu, apapun agama kamu, mari percaya kepada Tuhan. Mengenali Tuhan dengan lebih mendalam. Sebab firman-Nya tadi pernah mengatakan bahwa setiap orang daripada utara, selatan, timur, barat akan diselamatkan dan makan bersama-sama dengan Dia di surga. Keselamatan itu tidak melihat siapa diri kamu, apa pangkat kamu, warna kamu, rambut kamu, badan kamu, gemuk kurus kamu. Itu tidak menjamin. Tetapi apa yang menjamin adalah apabila kamu ada personal encounter dengan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, di bahagian ini, saya mengajak kita bahwa dari mana asal kamu itu tidak penting. Siapapun kamu itu tidak penting. Keturunan kamu tidak dapat menyelamatkan kamu. Kekristenan tidak dapat membawa kamu pergi ke surga. Agama kamu tidak dapat membawa kamu pergi ke surga. Tetapi apa yang membawa kamu pergi ke surga adalah Jesus. Jesus yang membawa kamu pergi ke surga. Hanya Yesus yang mampu membawa kamu pergi ke surga. Sebab Dia datang daripada surga, Dia turun pergi ke surga, dan Dia pernah melalui jalan pergi ke surga. Sebab itu, Dia tahu jalan ke surga. Dia mampu menuntun kita pergi ke surga. Sampai pada saat ini, mari kita berpegang teguh akan keselamatan kita. Tidak kira apapun doktrin kamu, tidak kira apapun agama kamu, siapapun kamu, apa saizmu, berapa beratmu, berapa tinggimu, apa warna rambutmu, apa warna kulitmu, itu tidak membawa kita. Tetapi apa membawa kita adalah Jesus. Ingat Yesus. Ingat Yesus. Hanya Yesus yang telah mati di kayu salib, yang telah bangkit di kayu salib, yang telah menaungi kita, membawa kita keselamatan, yang telah mematahkan kematian. Ingat bahagian ini. Jadi saya mengajak semua, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami datang pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang baik, Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menyelamat kami, Engkau telah menebus kami. Oleh sebab itu, mari semua jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita bersatu hati kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan bahwa Tuhan adalah baik, Tuhan dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang akan menaungi kita, yang akan bersama-sama dengan kita, yang akan menyelamatkan kita. Dan sampai pada saat ini, mari kita berpegang teguh akan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk memasuki kerajaannya, yaitu surga. Amin. Jadi thank you kepada semua jemaat Tuhan yang saya sangat kasihi. Oleh sebab itu, marilah kita terus bergiat di dalam merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan ini. Jumpa kamu next week. Jadi sila pergi ke kita punya YouTube sekiranya kamu ingin mendengar lagi firman Tuhan di bahagian ini. Dan sila subscribe, share, like, dan pergi bagi tahu dengan orang lain. Inilah masanya kamu untuk menyampaikan khotbah yang telah kamu dengar, yang memberkati kamu kepada orang lain juga. Jadi semasa ini, MCO dan PKP ini, marilah kita terus stay at home, be at home, dan mari kita berfellowship bersama dengan keluarga kamu. Nah, inilah masanya kamu untuk belajar firman Tuhan dan menghormati ibu dan bapa kamu. Dan please go to our
Instagram apa yang Anda lakukan, nota-nota kamu, dan ingat jumpa minggu hadapan ya. Bye bye. God bless you.